Satu sudah dicanangkan untuk seruan paus kita untuk merawat alam semuanya. Jadi dari Gereja Katolik melalui dokumen Laudato Si itu sudah diarahkan untuk semua umat Katolik merawat alam. Oh, itu ada di catatan Ya. saya yang ini, yang bukan tabel. Ya, catatan yang bukan tabel. Jadi kalau seandainya kita mau rencana tidak lanjut, kita tinggal merangkul gereja-gereja Katolik di dunia, itu pasti kita bisa membuat rencana aksi yang baru. Jadi sebenarnya gereja Katolik ini sudah terbuka, tinggal bagaimana kita merangkul mereka supaya kita punya gerakan bersama merawat alam. Jadi memang sudah jadi kewajiban dari orang Katolik untuk merawat alam sebenarnya. Bukan hanya di levelnya keuskupan, tapi sudah satu dunia ini. Jadi lebih banyak, lebih luas lagi. Jadi kita kalau seandainya dari WWF akan membuat kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan, itu ya tinggal menghubungi pastor-pastor paroki atau keuskupan-keuskupan setempat. Dan mereka pasti akan dengan senang hati membantu. Karena ini sudah anjuran dari Bos Paus Franciscus. Jadi kalau kami tidak mengikuti, bahaya. Berdosa. Banyak pertanyaan. Saya boleh kasih masukan lagi? Iya, silakan. Kita nih sedang maju tapi mundur lagi kelihatannya. Itulah. Kita ini lagi maju tapi mundur 2 langkah lagi nih. Kenapa tidak kita selesaikan ini kemarin? Ini terpaksa mengulang lagi. Ini sebelum masuk yang nomor 3 ini. Jadi hari ini kita fokuskan ke perumusan, tidak mengulang kembali. Saya pikir ini menjadi penghamburan waktu ini. Oke, baik. Sebenarnya saya pengen review saja untuk mengisi sisi-sisi yang mungkin perlu ditambahkan. Tapi kalau memang sudah dianggap final, kita lanjut saja kepada topik hari ini. Nah, begitu. Pak, ya, karena dalam kami dari Kristen kemarin tidak masuk dalam kelompok itu, maka di dalam daftar ini kami belum tercantum. Misalnya kalau dari sinode kami memang secara nasional kami sudah tetapkan bulan 9 itu sebagai bulan perdamaian dengan lingkungan. Dan itu tindakan aksinya nyata. Tahun kemarin ada, tahun ini juga akan ada. Karena setiap bulan 9 itu secara sinode dan itu disebarkan ke gereja-gereja di seluruh Indonesia untuk ya berdamai dengan lingkungan. Gak apa-apa lah Pak, nambah peran aktor biar lebih lengkap. Jadi dari gereja Tapi Kristen lama-lama ya. Kalau pengen dilanjutkan, lanjutkan. Saya lebih senang karena kalau gitu di antara kita yang hadir ini tidak begitu mengerti tentang ekologis. Siapa sih para aktivis kita di FKUP yang betul-betul paham tentang, saya sebut silabus saja lah, silabus dan kurikulum lingkungan ini enggak Pak. Sampai besok lagi nggak selesai Pak. Terima kasih. Oke. Silakan Bu. Izin Pak, Ya. kalau boleh mengusulkan prosesnya, saya pikir yang difasilitasi oleh fasilitator kita ini bisa membantu ya. Kalau kita melihat hasil dari diskusi kelompok kemarin, tetapi yang kita beri masukan adalah apa yang dilakukan oleh misalnya kelompok dari Hindu, kelompok dari Buddha, kelompok Kristen, kelompok Katolik, NU dan Muhammadiyah dan seterusnya gitu ya. Jadi masukannya di situ konkret ya, karena mudah-mudahan Bapak Lendu masih ingat tadi pagi kita juga mengingat di pikiran kita bahwa ada gap yang kita butuhkan. Nah, ini yang kami harapkan bisa menjadi rumusan ya, karena kemarin kita sudah mendiskusikan ada waktu untuk semua kelompok mendiskusikan ini, sehingga boleh saja paparan kelompok ini kita tayangkan lagi, tetapi masukannya adalah jelas dari Kristen apa yang menjadi gap di situ
kan apa yang bisa menjadi kontribusi di situ ya, sehingga ini yang akan menjadi sumber-sumber bagaimana rencana aksi nanti kita tuntaskan di akhir sesi ini. Review ya. Sekali lagi usulan Orang Ibu dan kalau di Bapak. review ya kembali Oke. diri. Karena judulnya Kita di penyebab limit udah waktu dapat saja. kebetulan kelompok Kira-kira satu kalau kemarin. misalnya selesai jam berapa, Hanya saya memikirkannya bisa ya kelompok ngomong satu, persnya. bukan kita. Kalau misalnya finalnya sampai jam 12 misalnya, pasti masih ada waktu 2 jam ini Udah lah, untuk terlambat. membuat rumusan-rumusan strategis. tadi. Tapi jangan lupa hasil review kemarin itu sangat penting. Jadi ini makanya sedikit saja kita lengkapi poin-poin apa sehingga dia menjadi satu kesatuan informasi yang utuh. Oke, memang terlihat yang Kristen lebih dominan, ya. Kalau saya melihat aktor-aktor yang terlibat di sini, Katolik. saya juga pengen mendengar misalnya dari Hindu atau Keharingan, ya, Buddha, Ada Konghucu, Keharingan. dan seterusnya, sehingga dia menjadi informasi yang utuh, tidak hanya satu kepingan informasi. Tapi kalau Bapak merasa sudah tidak ada lagi yang perlu ditambahkan, kita lanjut. Oke, ya silakan. Usul, bagaimana kalau kita lihat bukan dari sini tapi dari setiap agama dulu. Oke, Jadi dari Katolik, dari Kristen, kemudian dari Islam, Buddha, Konghucu kita ambil intinya, oke, kemudian kita satukan menjadi satu rumusan bagaimana? nggak Jadi masalah. untuk pendanaan itu kan kita bisa melihat setelah ada gerakan bersama dari keenam agama ini, kemudian gapnya kan sudah kelihatan dari awal tadi, dan setiap agama kalau sudah memberikan aspirasinya pasti juga akan muncul gap utamanya, dan setiap agama saya yakin pasti sudah melaksanakan ini semua ya. Jadi semakin lengkap aktor yang terlibat lintas agama ini, semakin mudah kita merumuskan tindak lanjutnya. Misalnya organisasi Katolik tadi saya lihat sudah cukup bagus nih. Sekarang tindak lanjutnya apa? Itu gampang, untuk 1 jam selesai nanti. Tapi ini harus final dulu nih. Hindu sudah melakukan apa? Yang Konghucu sudah melakukan apa supaya mereka tidak ketinggalan program berikutnya. Yang Islam tadi sudah ada beberapa pihak ya, dari MUI kalau nggak salah Tadi kemarin kan penanaman pohon itu serta udah ada yang dilakukan. menyampaikan Cuman kan persoalannya RTL punya rencana tidak lanjutnya. Apakah gerakan itu mau dijadikan program? Satwa atau apa ya? Masing-masing presidium PMKRI kan punya presidiumnya. Program yang bisa ditindaklanjuti. Nah, presidiumnya nanti itu tidak lagi Tapi mencari sekarang dana, saja kalau ini tetapi sudah tinggal final, melaksanakan gampang nih, kita program-program yang lanjut dilakukan ke poin berikutnya. oleh pihak Terkait Kuskupan. keterlibatan aktor. Tapi lintas terkadang agama. kan untuk melibatkan itu tidak Konghucu, mudah. Pak Tapi kalau Adi, mengatasnamakan silakan. gereja, maka kita harus tetap koordinasinya Kalau mau uskup. ditambahkan, Ya, karena Mau tidak memang mau. sejauh mana Nah, nih peran dokumen Laudato Konghucu? Si itu kan diturunkan. Itu kan sebagai ensiklik ini kan Terima kasih. udah ada ininya, garis-garis besarnya. Mohon maaf. Tapi ensiklik itu kan lagi diturunkan lagi jadi aksi puasa pembangunan. Ya itu APP kemarin. Nah, Aksi pos. sedangkan aksi puasa pembangunan ini ngomong tentang lingkungan ini nih. Seperti pernah saya sampaikan dulu, kita dari Konghucu untuk pembinaan umat, kita memang mengkonsepkan kalau tentang hanya lingkungan sifatnya internal itu hanya penanaman pohon. Bahkan kita mencanangkan setiap umat yang akan mengajukan pembekatan perkawinan atau bahasa kami di Yuan, kami mewajibkan mereka juga harus menanam pohon. Ini sudah kita merencanakan. Sebenarnya itu ada gerakan jangan tebang pohon. Kalau ada yang menanam pohon, ada gerakan jangan tebang pohon. Bayangkan kalau Tebang tanam HTI. bukan gini, ada gerakan nanam pohon, ada gerakan jangan tebang pohon. Gerakan jangan tebang pohon itu adalah pohon-pohon yang kira-kira memang bisa berumur panjang, jangan ditebang. Jangan juga nanam pohon, gerakan tebang pohonnya terus. Karena kalau pohonnya tidak ada waktu itu mau dapat dari mana? Kemarin saya bincang juga di internal lembaga Makin, kalau mungkin Kemudian lahan-lahan terbuka hijau itu apakah ada taman atau apa gitu. Mendapatkannya situ. Karena
umat tak mungkin kita sifatnya, maksudnya umat apabila kesulitan itu kita tidak ada alasan lagi kita karena lembaga sudah menyediakannya. Nah, kita berharap 17.000 umat sekalbar kalau di komite dan itu bisa berjalan efektif. Rencana aksinya kan adalah itu. Terima kasih Pak. Saya baru ingat karena saya punya artikel yang mau dipublish ya. Dosen. Peran Iya. Konghucu dalam pemadam kebakaran. kalau dia dosen. Itu ketua Konghucu kota Pak Jason itu dengan damkar 28. Betul. Ya. Nah itu boleh ya. Jadi ada satu damkar yang mayoritas pengelolanya adalah Konghucu dan Muslim. Itu namanya damkar 28, kantornya di 28 Oktober. Itu setiap tahun minimal memadam 25 kasus kebakaran dalam setiap tahunnya. Tapi mereka juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana masyarakat sadar terhadap lingkungan supaya tidak terjadi kebakaran. Saya kira itu boleh merupakan salah satu peran ya dari Konghucu, terutama di bidang Sekarang pemadam Hindu. kebakaran. Ya. Boleh Pak, terima kasih. Itu ya. Ada ke Hindu. Sinkronkan dengan makin di kota Pontianak. Ya, masih kota Pontianak. Terima kasih. Oke, Katolik sudah, Islam sudah, Ikuti. Konghucu sudah, Hindu, Karingan, silakan. Singkat-singkat saja. Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Jadi kalau urusan lingkungan ini karena sama kehadiran khususnya ini selalu hidup berdekatan dengan Oh, ini agak ringan nih. Mana foto dari kemarin, foto dari kirim. Jadi kalau Tak benar ya. Mana ada diri kirim? fotonya ke grup. Hari kedua kita selalu terima kasih kepada Adi.